kesadaran pembudidaya untuk meningkatkan status kesehatan dari ikan ini lebih dominan daripada untuk mengobati. Sampai saat ini sudah kami punya data ada, saya buka dulu ya, ada 839 merek obat yang terdaftar di KKP. Itu ini angkanya cukup bagus saya pikir. Nah, dari 829 yang sudah terdaftar ini ada yang cukup besar ini. Ada 545 merek premix di antaranya. Jadi premix itu ada apa? Ada vitamin, kemudian ada mineral gitu. Kami melihat bahwa banyaknya premix yang terdaftar ini adalah tanda baik atau presiden baik untuk kegiatan pengelolaan obat. Kenapa? Karena premix itu kan sesuatu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan ikan. Misalnya kalau kita makan vitamin C begitu kan, vitamin B itu kan untuk meningkatkan kesehatan ikan dan tidak ada efek negatifnya bagi ikan. Nah, kemudian kalau kita lihat farmaseutik itu antibiotik ya. Ini hanya kurang dari sekitar 10%. Jadi penggunaan antibiotik dalam ini sudah sangat berkurang dalam kegiatan budidaya. Sehingga ini kita melihat bahwa kesadaran pembudidaya untuk meningkatkan status kesehatan dari ikan ini lebih dominan daripada untuk mengobati dari datanya. Kemudian pertanyaan yang jadi sudah ada 829 merek yang sudah terdaftar di KKP, 545 itu premix, farmaseutik itu 99, probiotik 104, kemudian biologik ini ada 56 dan obat alami ada 25, jadi totalnya 829 merek. Kemudian tadi pertanyaan kedua terkait dengan target penggunaan obat yang terdaftar dalam perikanan ini. Tentu saja tujuannya adalah untuk menjamin keamanan pangan, bahwa produk ikan yang dikonsumsi oleh kita semua, khususnya dari perikanan budaya ini, tidak ada lagi efek dari obat ini. Zaman dulu sekali seringkali ada, misalnya ada ditemukan residu antibiotik zaman dulu ya, bukan sekarang. Itu karena mungkin beberapa hari sebelum katakanlah ikan atau udang itu dipanen dulu dikasih antibiotik sehingga masih ada residunya itu di ikan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kesadaran untuk yang pertama itu tadi keamanan pangan dan juga penggunaan obat-obatan sudah cukup dimiliki oleh para pembudidaya. Kemudian yang terakhir terkait dengan kalau ada yang menggunakan obat belum terdaftar misalnya, kami di sini di KKP ini adalah satu direktorat jenderal yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan begitu ya, termasuk kegiatan budidaya, namanya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Nah, Direktur Jenderal punya kewenangan, punya tugas untuk bisa mengawasi kegiatan usaha budidaya itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati, misalnya prinsip CBIB, cara budidaya ikan yang baik, tidak boleh menggunakan obat yang belum terdaftar. Jadi manakala teman-teman dari PSDKP turun ke ke lapangan, kemudian datang ke budidaya, melihat ada obat yang digunakan yang belum terdaftar, itu bisa dia di sweeping bisa dapat mungkin hukum
hukuman administratif dari pemerintah bahwa itu tidak seperti itu. Jadi kami ada satu yang punya kewenangan, punya tugas untuk mengawasi kegiatan usaha budidaya. Seperti itu